Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Agustin dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang kearsipan. Yang pertama ada pengertian kearsipan. Kearsipan adalah sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Mengingat banyaknya aktivitas yang menyebabkan ledakan informasi dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam setiap organisasi. Kearsipan atau filing system merupakan suatu rangkaian kerja yang teratur, mulai dari proses penciptaan menurut sistem, sehingga saat diperlukan, arsip tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta penyimpanan suatu dokumen. Yang kedua ada jenis-jenis kearsipan. Jenis-jenis kearsipan berdasarkan bentuk fisiknya. Arsip yang terbentuk lembaran, misalnya surat-surat, warkat, akte, notaris, SK pendirian bangunan, sertifikat tanah, surat kontrak, kwitansi, cek, laporan-laporan, microfile like foto-foto dan lain-lainnya. Yang kedua, arsip yang tidak berbentuk lembaran, misalnya disket, komputer, hard disk, video kaset, flash disk, microfilm, rekaman pada pita kaset dan lain-lainnya. Yang ketiga ada asas kearsipan. Asas kearsipan ada 3, yaitu asas sentralisasi, yaitu sistem penempatan kegiatan kearsipan dijadikan satu tempat terpusat, sehingga dalam satu kantor hanya terdapat satu ruang kearsipan saja yang mengendalikan seluruh kegiatan kearsipan di dalamnya. Yang kedua, ada asas desentralisasi, yaitu sistem penempatan kegiatan kearsipan diadakannya di setiap bagian atau departemen, sehingga masing-masing bagian memiliki sistem dan tempat kearsipan masing-masing. Yang ketiga ada asas kombinasi, yaitu sistem penempatan kearsipan gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Penerapannya disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan dalam kantor saat itu, sehingga kegiatannya fleksibel. Yang keempat ada masalah-masalah pokok kearsipan. 1. Tidak dapat ditemukan kembali secara cepat dari bagian arsip suatu surat yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau suatu organisasi. 2. Peminjaman atau pemakaian suatu surat oleh pimpinan atau satuan organisasi lainnya jangka waktu sangat lama, bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan. 3. Bertambahnya surat-surat ke bagian arsip tanpa ada penyusutan sehingga tempat dan peralatannya tidak lagi mencukupi. 4. Tata kerja dan peralatnya. Kearsipan tidak mengikuti perkembangannya ilmu kearsipan modern. Akibatnya, pegawai-pegawai arsip tidak terampil dan kurangnya bimbingan yang teratur. Yang kelima, ada cara mengatasi masalah kearsipan. 1. Menggunakan sistem penyimpanan yang tepat yang sesuai dengan sifat kegiatan kantor itu sendiri. Terdapat 5 sistem penyimpanan arsip. Ada sistem abjad, sistem masalah, sistem nomor, sistem tanggal, sistem wilayah, dan masing-masing sistem pengarsipan tersebut mempunyai spesifikasi tersendiri. Selanjutnya ada menyediakan tempat dan sarana perlengkapan arsip yang memadai serta mengikuti perkembangan teknologi. 2. Menyeleksi pegawai yang akan ditempatkan di bagian arsip, baik dari segi kompetensi maupun mental serta etos kerjanya. 3. Menciptakan prosedur peminjaman dan pengembalian arsip yang memadai, misalnya dengan menggunakan bon peminjaman arsip yang lazim tersebut sebagai outslip. 4. Mengadakan penyusutan arsip secara teratur. Arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna perlu disusutkan, sehingga arsip yang tersimpan hanyalah arsip yang masih mempunyai nilai guna saja. Selanjutnya ada perlindungan kearsipan. Perlindungan arsip adalah usaha untuk melindungi arsip dari berbagai kemungkinan yang terjadi. Kejadian, peristiwa, perbuatan, serangan lama pemakan atau perusak arsip, sehingga arsip tidak aman, hilang, rusak, dan sebagainya. Tujuan perlindungan arsip ialah mengadakan penjagaan agar arsip-arsip 1. Tidak hilang, 2. Tidak jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, 3.
tidak disalahgunakan oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. 4. Tidak cepat atau mudah rusak. Selanjutnya ada penyimpanan kearsipan. Penyimpanan arsip hendaknya dilakukan dengan mempergunakan suatu sistem tertentu yang kemungkinan 1. Penemuan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. 2. Pengambilan arsip dari tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah. 3. Pengambilan arsip ke tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah. Yang terakhir ada pengawetan kearsipan. Usaha pengawetan arsip dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya 1. Reproduksi dan fotografi. 2. Restorasi dan penjilid dan arsip. 3. Laminasi arsip. Usaha-usaha untuk melindungi arsip seperti di atas, selama arsip tersebut masih bersifat dinamis, menjadi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing organisasi. Pencipta arsip yang bersifat statis menjadi tanggung jawab dan wewenang Arsip Nasional Republik Indonesia.